Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6C ya. Untuk pembelajaran hari ini, sementara kita belum bisa tatap muka, maka kita lewat daring terlebih dahulu. Nah, pembelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2, tema 6 indahnya saling membantu. Pertemuan kedua ini masih membahas tentang Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 sampai 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Namun sebelum itu silahkan kalian awali dengan berdoa dan mengaji di rumah masing-masing, membaca Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Falaq. Jika sudah selesai bisa dilanjutkan. Mengingatkan yang hari Rabu minggu kemarin sudah ada tugas dari Pak Rizky. Jika ada yang belum selesai menulis Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13, silahkan dilanjutkan untuk menulis ya. Diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian baru setelah itu menulis materi pada slide pembelajaran kali ini tentang isi kandungan surat. Nah, selanjutnya nanti kalian diharapkan bisa menyimak dan memperhatikan penjelasan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 serta perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut. Pak Rizky, kenapa kok Al-Ma'idah ayat 2 tidak dibahas di sini? Karena sudah dibahas minggu kemarin untuk Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu sudah dibahas pada minggu kemarin. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk pada pokok materi hari ini, yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan contoh perilaku yang sesuai. Nah, anak-anak, dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 ini menjelaskan tentang kita itu tidak boleh takut pada orang kafir harbi. Siapa itu kafir harbi? Yaitu orang kafir yang memerangi agama Islam. Kafir sendiri dibagi, ada kafir harbi dan kafir dhimmi. Nah, kalau kafir dhimmi itu tidak boleh kita membenci mereka, tidak boleh kita memusuhi mereka karena mereka hidup berdampingan dengan kita. Namun untuk kafir harbi ini mereka orang yang ingin memerangi, ingin menghancurkan agama Islam. Nah, kita tidak boleh takut pada mereka-mereka ini. Karena apa? Karena sesungguhnya mereka itu dalam keadaan keputusasaan. Nah, selanjutnya ayat ini menjelaskan juga tentang pemberitahuan sekaligus perintah kepada kita bagi umat Islam untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut di sini dalam arti patuh dan taat kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna agama sebelumnya. Maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati terdalam kita bahwa agama Islam adalah agama yang benar, agama Islam adalah agama yang sempurna. Namun kita juga tidak boleh memflorkan itu di luar dari komunitas kita, atau kita kepada orang yang Kristen atau orang Katolik kemudian kita bilang seperti itu tidak boleh. Kita harus tetap menghargai dan menghormati keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Maka contoh perilaku yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus takut hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini dalam hati bahwa Islam adalah agama yang benar.
Tapi kita harus tetap menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Nah, selanjutnya isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, di dalamnya berisi tentang atau menjelaskan tentang larangan untuk berprasangka buruk. Kemudian juga otomatis kalau kita dilarang untuk berprasangka buruk, maka kita diajak atau dianjurkan atau diwajibkan untuk selalu berprasangka baik. Nah, kemudian kita juga tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Selanjutnya juga tidak boleh kita menggunjing orang lain. Nah, adapun selanjutnya di situ juga dijelaskan untuk ajakan untuk hidup damai, rukun dan saling mengasihi satu sama lain. Karena kita tidak boleh menggunjing, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh berprasangka buruk, otomatis di situ mengajak kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Nah, contoh perilaku yang sesuai apa yang seharusnya kita lakukan. Kita harus selalu berprasangka baik kepada orang lain. Nah, kita juga harus misalkan ketika ada teman atau saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, kita tidak boleh iri. Ya, lebih-lebih kita membicarakan hal buruk orang tersebut ataupun memfitnah orang tersebut kepada orang lain. Nah, kita tidak boleh ya. Kita harus selalu berbuat baik intinya. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berbeda suku, bangsa, bahasa, ras, bahkan agama. Ada yang berbeda kulit, ada yang berwarna putih, berwarna coklat, berwarna hitam, berwarna kuning. Ada yang bahasanya pakai bahasa ngapak di Indonesia ya. Ada yang bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, dan lain sebagainya. Nah, dari perbedaan itu maka kita diminta untuk saling mengenal, lita'arofu ya. Setelah saling mengenal, maka harapannya kita bisa saling menghormati dan menghargai sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, aman, nyaman dan tentram di tengah perbedaan. Nah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua makhluk itu sama. Yang membedakan kemuliaannya di hadapan Allah adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu contoh perilaku apa yang sesuai dengan ayat atau surat Al-Hujurat ayat 13 ini? Yang pertama, kita harus senantiasa bersikap toleran. Ya, berperilaku toleran kepada sesama, kepada orang lain yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda dalam hal suku, bangsa, berbeda dalam hal pemikiran, berbeda dalam hal agama, keyakinan, dan lain sebagainya. Kita harus bersikap toleransi. Nah, contoh selanjutnya kita harus meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin ibadah, yakni rajin sholat, rajin ngaji, dan membantu sesama. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari isi kandungan dan contoh perilaku dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Selanjutnya, untuk Rabu depan kita akan tatap muka, semoga kita kembali tatap muka. Nah, tugas yang kemarin, tugas menulis ayat Quran Surat Al-Ma'idah dan Al-Hujurat yang sudah Pak Rizky sampaikan harus sudah selesai ya. Maka besok kita akan adakan diskusi kelompok dan penilaian harian. Nah, penilaian harian ini nanti silahkan dipelajari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2-3 dan Al-Hujurat 12-13. Anak-anak tidak perlu dihafalkan semuanya. Yang perlu dihafalkan ayatnya hanya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 saja yang ayatnya dihafal. Yang kemarin
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Selain itu, yang penting kalian pahami artinya dan juga isi kandungannya serta sikap perilaku yang sesuai. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih dari Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.